Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama kali saya wasiatkan diri dan segenap saudari-saudariku Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertakwa dalam arti berusaha untuk mengilmui apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui darinya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala membantu dan menolong kita untuk mewujudkan taqwa Allah di dalam hidup yang kita yakin bahwa ini adalah sebagai bekal yang terbaik yang kita akan bawa untuk menghadap Allah Jalla fi'ula, sekaligus menjadi modal yang sangat besar dan mulia yang kita bawa dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Karena di berbagai ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW telah menjelaskan bahwa hidup dengan modal takwa akan bisa menjadi penolong dan penyebab kemudahan demi kemudahan jalan keluar dari berbagai macam problema-problema hidup, seperti yang dijelaskan oleh Allah Jalla fi'ula, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan buatnya makhraj, jalan keluar dari berbagai macam ujian, problem-problem hidup. Dalam ayat yang berikutnya Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan urusannya itu mudah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara sifat Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang disebutkan olehnya di dalam surat Al-Isra ayat 9. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna hadzal Qur'an
yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya Al-Quran ini akan membimbing lillati hiya aqwam, kepada jalan Allah Jalla wa Ala yang aqwam. Salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala terhadap Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu akan membimbing kepada jalan Al-Aqwam. Bagaimana penjelasan para ulama tentang jalan yang aqwam itu? Mereka mengatakan jalan yang aqwam di dalam hidup itu adalah jalan yang a'dal wa a'la. Jalan yang paling lurus dan jalan yang paling berderajat. Apakah minal aqaid wal a'mali wal akhlaq? Apakah kaitannya dengan aqidah, kaitannya dengan amal-amal, atau kaitannya dengan akhlak? Maknanya adalah siapapun di antara kita kembali kepada bimbingan Al-Quran dalam hal aqidah, maka menjadi orang yang beraqidah yang paling lurus dan menjadi orang yang berada pada aqidah yang paling tinggi. Demikian juga kaitannya dengan al-a'mal, karya-karya dalam hidup seorang hamba, rijalan wa nisa, laki-laki atau perempuan. Tatkala dia menjadikan Al-Quran itu sebagai al-huda, sebagai pembimbing jalannya, yang mengarahkan dia, yang memandu dia, maka dia akan berada pada karya yang terbaik, pada karya yang bernilai dan berderajat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga kaitannya dengan al-akhlak, perangai dalam kehidupan, dalam keseharian. Apabila al-akhlaknya terbimbing di atas kitabullah, maka dia berada pada akhlak yang paling terbaik dan berada pada akhlak yang paling tinggi. Oleh karena itu, kata mereka, para ulama kita, siapapun yang berpetunjuk di dalam hidup di atas wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan menjadi akmalan nasi wa aqwamahum wa ahdahum fi jami' umuri. Maka dia akan menjadi manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna. Maka dia akan menjadi manusia yang aqwamahum, yang paling lurus, dan dia akan menjadi orang yang terbaik dalam semua urusan-urusannya. Rijalan wa nisa, sigharan wa kibara, laki-laki atau perempuan, anak-anak kecil, dewasa, sampai orang tuanya. Maka dia akan menjadi orang yang terbaik dan terbimbing dalam semua urusan-urusannya. Subhanallah. Di saat Urwah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi sahabiyah jalilah
muallimah al-khair Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Lalu Urwah bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Ama taqra'ul Qur'ana? Tidakkah engkau pernah membaca Al-Qur'an? Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu mendapatkan sebuah penjelasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam adalah Al-Qur'an. Tentu dari sini saya mengajak untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi langkanya petunjuk orang yang mendapatkannya, dalam kondisi langkanya kita menemukan orang yang berpetunjuk di dalam hidup. Betapa sedikitnya mereka yang telah terbimbing dengan bimbingan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalam kelangkaan mereka, Allahu Jalla fi'ula memberikan peluang dan kesempatan buat kita untuk kemudian mendapatkan arahan dan bimbingan dengan sebuah anugerah. Kita dipanggil olehnya untuk mengkaji bimbingan-bimbingan tersebut. Suami kita, kita sebagai lalu dengan anugerah di dalam hidup ini kita mencoba untuk menggandeng putra-putri kita untuk terbimbing hidupnya dengan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh sadar atau tidak diri kita ini melalui bimbingan Al-Quran telah menemukan sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban di dalam hidup. Keajaiban itu kita rasakan pada diri kita sendiri. Ada kekuatan panggilan menuju kebaikan. Dan adanya kekuatan pada diri kita untuk bertarung di hadapan ajakan dan seruan menuju kejelekan. Demikian juga kita menemukan dan menjumpai pada ilmu wahyu ini keajaiban untuk kita bisa melakukan sebuah upaya, usaha memperbaiki putra-putri kita. Dan apa yang kita lakukan melalui bimbingan Al-Quran ini merupakan langkah yang paling tepat untuk menjawab persoalan demi persoalan yang terjadi dalam hidup kita sebagai dan hidup suami kita berikut dalam kehidupan putra-putri kita. Maka oleh karena itu kita terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini, yang tentunya sebagaimana nikmat-nikmat yang lain akan ada masa dan waktu atau zaman di saat kemudian
kita tidak punya lagi kekuatan untuk memegangi nikmat ini, atau kita tidak punya lagi kekokohan untuk membawa nikmat ini, Allah Jalla wa'ala mencabutnya. Allah Jalla wa'ala mengambilnya. Maka di saat nikmat yang agung dan besar ini diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan ada pintu kebaikan yang kita bisa buka di dalam hidup. Dan tidak akan ada jalan keselamatan yang kita akan tapaki di dalam hidup. Tidak akan ada modal untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan hidup apabila nikmat yang besar ini dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus kita jaga dengan menjaga semangat kita yang tinggi. Lalu kita berusaha di dalam hidup untuk melindunginya, sebagaimana wanita-wanita salihat di masa yang silam telah berusaha menjaga dan melindungi nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini melalui karya-karya mereka yang besar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah mata'. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutnya sebagai mata'. Makna mata' adalah ma yantafi'u bihil insan wa yastamti'u. Al-mata' maknanya di dalam hadis adalah apa yang akan berguna dan bermanfaat bagi manusia. Wa yastamti', dan dia bisa menikmati, menemukan kelezatan di dalam hidup. Itu mata'. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ad-dunya mata'. Setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam melangsungkan wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik mata, sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi manusia, yang dia bisa berlezat dan bernikmat-nikmat dengannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah al-mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, atau di dalam lafaz Ibnu Majah rahimahullah, dan disahihkan oleh al-Imam Albani rahimahullah, innamad dunya mata'un wa laysa min mata'id dunya syai'un afdala minal mar'ati salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah mata, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, mata, dan seseorang akan bisa bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengannya, mata namanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada dari hal yang paling berguna, bermanfaat buat manusia, lebih utama, lebih afdal daripada wanita as-salihah. Allahu Akbar.
Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang derajat kemuliaan yang akan menyenangkan dan membahagiakan dalam hidup kaum lelaki di saat didampingi oleh wanita as-salihah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kata beliau, fussirat al-mar'atu salihatu fil hadith, telah ditafsirkan al-mar'ah as-salihah itu di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan tafsiran allati idza nadhara ilaiha sarrathu, wanita yang salihah itu adalah wanita yang menyenangkan dan menggembirakan seorang suami apabila sang suami itu memandang terhadap dirinya. Apakah yang menyenangkannya adalah dengan sesuatu penampilan dia, atau yang menyenangkan sang lelaki itu dengan perilaku dan akhlak yang dimiliki oleh wanita tersebut? Maka jikalau lelaki itu adalah lelaki yang saleh, tentu sangat menyejukkan hati, jiwanya, pandangannya di saat di hadapannya adalah wanita yang salihah, berperilaku, berakhlak, bertutur kata yang sopan, santun, lemah, lembut, dan seterusnya. Karena siapapun dia, jikalau dia melihat sesuatu yang sangat indah di dalam hidup, sejalan dengan fitrahnya, sejalan dengan keinginannya, sejalan dengan barakallahu fikum rasa dan perasaannya di dalam hidup, sungguh akan menyenangkan dan menggembirakan. Barakallahu fikum. Wa idza amaraha ata'athu, dan Nabi alaihi salatu wassalam apabila dia memerintahkan kepadanya, maka dia segera untuk melaksanakan perintah tersebut. Tentunya wanita yang salihah akan sangat memahami bahwa bagaimanapun cinta dia kepada sang suami, maka dia akan lebih mencintai Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Wanita yang salihah, bagaimanapun ada perintah untuk mentaati suami, maka dia akan menjadikan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai landasan dia berpijak, landasan dia melangkah, landasan dia berbuat. Maka jikalau perintah sang suami tidak melanggar apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia segera untuk menabung kesolehan dari perintah sang suami tersebut. Walaupun itu adalah perintahnya sesuatu yang bersifat mubah, tapi dia jadikan perintah sang suami itu untuk bisa menabung kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadhihi al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah, yang selalu barakallahu fikum berusaha untuk bisa menabung yang terbaik di dalam hidupnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wanita yang salihah
kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah wanita yang aminah, wanita yang sangat menjaga amanat dari sang suami. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza ghaba anha hafizatuhu fi nafsiha wa malihi. Apabila sang suami tidak ada, dia tetap tampil menjadi wanita yang aminah, wanita yang terpercaya, aminah terhadap dirinya. Dia jaga kehormatannya, dia jaga kemuliaannya, dan aminah, wanita yang terpercaya terhadap harta suaminya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa sebaik-baik wahai kaum lelaki, sebaik-baik harta yang Anda simpan, sebaik-baik perhiasan dunia yang engkau miliki adalah didampinginya hidupmu dengan wanita yang salihah. Ini memberikan makna kepada kita bahwa sebagai sebuah kejelekan bagi seorang lelaki di dalam hidup, sebagai sebuah kejelekan yang ditabung dan disimpan oleh seorang lelaki di dalam hidup, apabila di sisinya dan di sampingnya adalah syarru mata'id dunya, yaitu nikmat dunia yang paling jelek, yaitu di saat wanita pendamping hidup tidak berada pada kondisi sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah musibah tentunya dalam kehidupan seorang lelaki, jikalau sang lelaki itu tidak mendapatkan pendamping hidupnya adalah wanita yang saleh. Ya, mungkin karena berniat hanya melampiaskan syahwat atau memiliki pandangan yang sangat cetek. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal: kecantikannya, hartanya, karena nasabnya dan agamanya. Dia tidak melirik sama sekali kaitannya dengan agama pendamping hidupnya. Yang dilihat, yang menjadi dasar dia untuk berkeluarga dan membangun keluarga itu adalah 3 awal: kecantikan, atau kemudian kekayaan, atau keturunan. Maka disinilah musibah demi musibah akan bisa terjadi. Nas'alullah salamat al-afiyah. Alhamdulillah ma'asyiral muslimat, kita sesungguhnya punya modal untuk menjadi perhiasan dunia yang terbaik. Apa yang kita telah sebutkan di atas, sekaligus modal dasar inilah yang kita berusaha untuk menitipkannya pada anak keturunan kita. Sekali lagi, bahwa ini adalah nikmat yang harus kita jaga dalam hidup. Mari kita dengarkan
ada beberapa penjelasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang diri kita sebagai seorang wanita dalam berbagai problema-problema, bahkan sebuah kerusakan besar. Ternyata di situ ada bagian wanita untuk melakukan kerusakan dan pengerusakan. Contoh misalkan apa yang telah menimpa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa yang telah menimpa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Fitnah besar seorang wanita. Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam surat Yusuf ayat 28. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Kata Allah Jalla wa'ala tatkala sang raja menyaksikan jikalau tersobeknya bajunya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dari arah belakang, maka suami itu mengingatkan, innahu min kaidikunna, sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kalian. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian adalah tipu daya yang besar. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mensifati tipu daya wanita itu dengan sifat azim li'idhami fitnatihim, karena besarnya fitnah dan tipu daya wanita tersebut untuk kemudian bisa lepas dari kebuntuan ujian. Fitnahnya besar, ujiannya adalah besar. Muqatil, kata beliau, mendengar dari Yahya bin Abi Kathir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna kaidan nisa a'zam min kaidis syaitan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tipu daya wanita itu lebih besar dari tipu daya syaitan. Lianna Allah Ta'ala yaqul, inna kaida syaitani kana dha'ifa, wa qala inna kaidakunna azim. Sesungguhnya kata Allah Jalla wa'ala, tipu daya syaitan itu kana dha'if, dha'ifa, lemah. Dan tipu daya kalian wahai kaum wanita adalah azim. Tipu daya yang dilakukan oleh wanita tersebut adalah ingin membebaskan dan melepaskan dirinya dari dia berkemauan dan berkeinginan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, kemudian melemparkan tuduhan itu kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai kemudian karenanya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dipenjarakan. Barakallahu fikunna. Sungguh tipu dayanya adalah sangat besar. Nasihat ini ma'asyiral muslimat mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang Allah Jalla wa'ala memberikan kesempatan buat kita untuk mengkaji dan mendalami agamanya, ini adalah modal dasar untuk mengerem
kemauan, keinginan jelek pada diri kita, pikiran-pikiran yang rusak yang mungkin terjadi pada diri kita, maka ilmu agama yang akan menjadi rem cakramnya. Maka ini nikmat yang harus dijaga, nikmat yang harus dipertahankan. Barakallahu fikum. Artinya bahwa jikalau seseorang tidak memiliki ilmu agama di dalam hidup, atau mungkin dia sudah tidak memiliki semangat untuk mengkaji dan mendalami agama Allah Jalla fi'ula, maka akan bermunculan dari dirinya kemauan dan keinginan yang buruk dan jelek. Bahkan akan berpikiran kepada arah yang itu sesungguhnya membahayakan dirinya. Dia tahu membahayakan di saat dia belajar ilmu agama. Namun ketika muncul kemalasan, ketika muncul tidak punya semangat lagi untuk belajar, maka tidak menutup kemungkinan yang jelek kemarin akan berubah menjadi sebuah cita-cita, kemauan dia, keinginan dia, menjadi pikiran dia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa kita berada pada modal yang besar untuk mengerem kemauan, keinginan jelek dan buruk, pikiran-pikiran yang ingin merdeka dan tidak terikat dengan tuntunan syariat. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada segenap kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai segenap orang-orang yang beriman, dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu akan ada menjadi aduwan lakum, sebagai musuh bagi kalian. Musuh yang dimaksud di sini bukan zat wanita itu adalah musuh, karena itu adalah pasangan hidup yang Allah Jalla wa'ala telah menciptakan kita berpasang-pasangan, atau anak yang menjadi penyejuk mata dalam kehidupan suami istri, namun melalui af'al, perbuatan-perbuatan istri atau anak itu akan bisa menjadi penyebab kita menghadapi musuh di dalam hidup. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa ayat ini turun di kota Madinah terkait dengan sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Bagaimana beliau bercerita, syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Auf bin Malik al-Ashja'i mengeluhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang jafa'a ahlihi wa waladihi, sebuah perlakuan hidup yang sangat kasar, yang buruk dan jelek dari istri dan anaknya. Maka keluhan Auf bin Malik al-Ashja'i ini, Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat ini. Jadi sekali lagi bahwa aduan, musuh ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, karena sebuah perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Maka tidak ada usaha yang paling jelek yang dilakukan oleh seorang wanita
dan seorang anak sehingga menjadi musuh di hadapan sang bapak, kecuali upaya untuk menghalangi al-walid atau bapak dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala memperingatkan kepada kaum lelaki untuk berhati-hati. Al-hadaru, sifat kehati-hatian itu terjadi dari dua sisi, yaitu darar, bahaya yang akan menimpa dunia, dan bahaya akan menimpa akhirat. Sehingga Allah Jalla wa Ala mengingatkan untuk berhati-hati. Tentunya kita tidak ingin untuk menjadi musuh di hadapan suami kita. Kalaupun kita sebagai anak, laki atau wanita, tidak ingin untuk kemudian menjadi adu, menjadi musuh di hadapan kedua orang tua kita. Maka tidak akan ada yang akan bisa memoles kita sebagai istri, kita sebagai suami, kita sebagai putra-putri. Tidak akan ada memoles keindahan dalam hidup kita kecuali ilmu yang sedang kita kaji dan dalami, kecuali ilmu yang sedang kita pelajari. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah bentuk usaha besar untuk menyelamatkan diri kita dari apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, masih kaitannya dengan kita kaum wanita. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bercerita, di saat Nabi alaihi salatu wassalam bergiliran pada diri beliau, di suatu malam istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'ah. Rasul alaihi salatu wassalam terjaga di suatu malam dalam kondisi fazi'. Dalam kondisi keterkejutan. Terkejut beliau, terkaget. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, kata Ummu Salamah, mengatakan, Subhanallah, ma anzalallahu minal khazain. Subhanallah, apa yang Allah turunkan dari khazain, perbendaharaan rahmat Allah Jalla bi'ula. Wa ma unzila minal kitab, dan apa yang diturunkan pada malam hari ini dari fitnah-fitnah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuqidhu sawahibil hujurat. Siapa yang akan membangunkan pemilik bilik-bilik itu? Beliau mengisyaratkan kepada istri-istri beliau, likai yusallin, agar mereka bangun untuk sholat. Sebuah isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadits Ummu Salamah ini, beliau segera membangunkan istri beliau agar merekalah wanita yang bisa atau pertama kali terpelihara dari ujian-ujian dan fitnah-fitnah itu. Yang kedua, ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa untuk kita bisa selamat dari ujian-ujian hidup, harus melalui pintu ketaatan yang kita ukir. Di antaranya yang disebutkan likai yusalli, agar mereka bangun untuk melaksanakan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui ibadah salat tersebut. Yang ketiga,
ada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Agar jangan sampai istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam kemudian berpangku tangan, menyerahkan urusannya, atau menyandarkan keberhasilan hidupnya karena dia sebagai istrinya Imamul Anbiya wa Imamur Rusul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal itu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan betapa banyak rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak wanita di dunia berpakaian, namun ternyata hakikatnya di akhirat dia adalah bertelanjang. Mari kita dengarkan sebagai penutup penjelasan para ulama kita betapa banyak wanita berpakaian di dunia, namun kelak di akhirat dia bertelanjang. Para ulama menyebutkan maknanya adalah rubba kasiyatin fi ni'matillah ariyatin min syukriha. Wanita-wanita yang berpakaian dengan nikmat dari Allah Jalla fi'ula, namun dia kosong, bertelanjang, tidak ada sifat kesyukuran yang ada pada dirinya. Satu. Ada ucapan dari ulama yang lain mengatakan rubba kasiyatin fid dunya bithiyab liwujudil ghina ariyatun minal akhirah minat thawab li'adamil amali fid dunya. Betapa banyak wanita di dunia berpakaian dengan pakaian Masya Allah, kemegahan, kemewahan, karena al-ghina, kemampuan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ternyata di akhirat kelak menjadi wanita yang kosong, lepas, telanjang dari pahala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki amal-amal kebajikan dan amal-amal kesolehan. Sebagian ulama menjelaskan banyak wanita yang seperti itu, dia menutup sebagian badannya, lalu memperlihatkan sebagian izharan li jamaliha, karena ingin memperlihatkan keindahannya, atau dia berpakaian dengan pakaian yang sangat tipis, kemudian memperlihatkan atau terlihat gambar dari tubuhnya sendiri. Barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah. Semua ini ma'asyiral muslimah, kita telah tahu hukumnya dan kita telah sampai dengan ilmu yang kita pelajari. Maka tentunya tidak ada yang tersisa dari badan kita yang sudah kita tutupi dengan pakaian secara syar'i, kecuali berkarya di dalam hidup. Berkarya yang terbaik adalah di saat kita berbuat dengan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap walaupun kita telah menjumpai resiko demi resiko, namun semoga itu menjadi tabungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kita kekokohan, Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita ketabahan dan harapan yang tinggi kepadanya untuk ditabungkan melalui amal soleh tersebut catatan kebaikan di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuko.